Oke, selamat datang kembali di channel Iqbal Hanur ya. Kali ini kita akan membahas di sektor properti. Yang mana sebelumnya kita telah membahas arah IHSG dan juga di sektor finance atau perbankan ya. Di sektor properti ini telah naik ya sebesar 1,50%. Ini majority pada hijau semuanya seperti Ciputra, Bumi Serpong, Pakuwon nih, dan Summarecon Agung nih telah kita rekomendasi yang udah nonton ya atau follow Instagram saya pasti udah tahu nih SMRA udah cuan sebesar 30 sampai 40% ya. Nah, ini majority hijau semua ya. Dan kali ini ya kita udah ngerangkumnya untuk di sektor properti ini ada 5 sama seperti biasa di perbankan juga 5 tadi ya. Nah, kalau kita lihat bahwa di ISG yang udah listing di sektor properti ini udah sebanyak 89 emiten atau 89 saham. Dan 5 perusahaan atau 5 emiten yang akan kita bahas yaitu yang pertama itu ada Pani, kedua ada Citra, ketiga ada BSDE, keempat ada Piwon, kelima yaitu Trin atau Trinity Property Tbk. Nah, yang pertama itu Pani, saham yang lagi hype di Indonesia yang udah cuan ya atau udah rally gila-gilaan. Kalau kita lihat dari transaksi asingnya ya, Pani didistribusi sebesar 11 juta lembar dan meskipun hari ini Pani ditutup menguat sebesar 3,20%. Yang artinya ini majority ya, yang ngebuat harga Pani ini naik adalah retail bukan asing ya. Kalau kita lihat selama 1 bulan belakang ini juga Pani banyak distribusinya daripada akumulasinya. Artinya saya menggambarkan bahwa ini Pani lebih banyak investor itu ya pada taking profit, terutama orang asing ya, bukan orang lokal. Karena saya lihat orang lokal ini pada yang ngebelik di saat ini, lokal ini ngebelik, asing ngebuang, tetapi harga naik berarti belasan persen bahkan 20% juta lembar lebih di hari ini lokal mengakumulasi ya. Nah, kalau kita lihat dari kondisi chartnya ini seperti ini ya. Nah ya teman-teman ya, ini kemarin terakhir area all time high-nya ya untuk di Pani itu di 18.775 nih, 18.775. Nah, kita cari dulu nih kemana arahnya untuk Pani ke depan ya. Tentunya kita cari dulu area order block ya atau area supportnya ya. Nih di sini ya. Nah, ini kita lihat ya bahwa sebenarnya ini merupakan area banyaknya taking profit dilihat dari akumulasi dan distribusi asing dan dari modal cara. Kenapa saya bisa tahu seperti itu ya? Kalau kita lihat nih kemarin nih flag patternnya ini udah kecil, ini juga flag kecil ya, atau cangkulnya ini kecil-kecil, ini juga, dan ternyata ini terakhir ya, mulai di tanggal 4 November ini bukan flag pattern ya atau bukan cangkul lagi, tapi ini merupakan area perubahan ya, strukturnya itu ke area bearish nih. Ini udah mulai turun ya, karena kenapa? Seperti saya bilang tadi, area taking profit itu udah mulai ya saat di 4 November nih. Karena kalau kita lihat selama 1 bulan ini asing masih distribusi, dan sebelumnya ya di bulan 8 kemarin di Agustus asing itu selalu akumulasi di saham Pani dan sekarang ini udah mulai mendistribusinya. So ya ini kalau kita lihat dari modal chartnya pasti fund ya saham Pani ini akan ranging atau sideways di situ-situ saja. Nah, so jadi untuk teman-teman yang masih investor di saham Pani ya mungkin lebih diperhatikan lagi ya teman-teman semuanya ya. Karena ini bisa saja saham Pani dibawa turun dulu ya. Seandainya ini Pani ya jebol di bawah 12.525 ya. Di sini ya 12.575 ya, teman-teman harus lebih berhati-hati lagi karena bisa jadi ya ini sahamnya benar-benar konfirmasi merupakan penurunan trennya lagi ya. Nih, so berhati-hati buat teman-teman yang ada di Pani. Kalau kita lihat dari fundamentalnya ya, sebenarnya saya udah
wanti-wanti dari dulu bahwa ini Pani ini mirip saham Nvidia ya. Nih, kita lihat nih dari pairnya di kuartal 3 ini ya. Price nih ya. Ini udah 964 di kuartal 3, kuartal 2 400, kuartal 1 712. Di kuartal 3 itu 1500. Yang artinya ini pairnya udah ketinggian ya, meskipun kemarin di kuartal 3 tahun 2023 itu 1500. Namun di sini ya, di kuartal 3 2024 itu 900. Sebenarnya kalau kita lihat dari fundamentalnya ini benar-benar udah ketinggian, yang mana per wajar di bursa kita tuh 15 sampai 25 kali, tapi di sini udah 900 kali, dan di kuartal 2003 1500 kali ya. Nah, ini case-nya unik ya teman-teman ya. Kuartal 4-nya di 4000 persen ya, 4000 kali. Yang artinya kalau ini sampai di kuartal 3 2024-nya 900, kuartal 3-nya itu 1500, artinya ya Pani ini pasti EPS-nya membaiknya. Nih contoh nih dari di kuartal 4, kuartal 3 nih 3, nih 0, 7, 10, 11. Nah, dari kuartal 1 2024, dari bulan Maret ya, Maret atau April sampai di kuartal 3 ini di bulan Agustus, ini Pani udah menciptakan ya pendapatan atau laba bersih yang mulai meningkat nih dari 7 rupiah per lembar naik ke 10 rupiah per lembar dan 11 per lembar. Biasanya kenapa ini harganya di Pani itu naik terus tetapi pernya udah mulai turun dari tahun lalu ya, karena ya Pani ini udah mulai menciptakan lembar saham yang baik ya. So ya teman-teman yang bagi nge-swing it's okay untuk di Pani, cuman kalau yang punya conviction ya bahwa Pani ini bakalan tetap to the moon ya, itu bisa ya, itu keputusan teman-teman masing-masing ya. Karena lihat dari asing itu udah mulai distribusi. So ya itu untuk saham padi. Kalau kita cari di new all-time high-nya ya, ini saham Pani ya. Untuk all-time high terdekatnya ini Pani bisa ke arah 20.300-nya. Tapi disclaimer on ya teman-teman ya, ini bisa jadi dibawa turun dulu, meskipun saya lihat kalau kondisi asingnya distribusi dan ternyata hari ini naik, berarti ada yang ngejaga harga saham Pani ini. So ya, kembali lagi, kalau pengen swing itu is okay, untuk investasi is okay juga di saham Pani. Ya itu tergantung keputusan teman-teman. Ya untuk di saham Pani ya. Dan juga kita ke saham yang kedua langsung saja, yaitu ada di saham Citra ya, atau saham Ciputra, yang hari ini juga ditutup menguat sebesar 3,28%. Sama seperti Pani tadi juga 3%. Yang kalau kita lihat dari transaksi asing ya, ini didistribusi sebesar 1 juta lembar. Ya ini lebih kecil angkanya daripada di hari kemarin. Ya di 7 juta, sekarang hari ini 1 juta. Nah, oke, kita lihat dari kondisi chartnya. Ini Citra. Nah, ini Citra udah mulai ada pembalikan arah trennya ya. Yang mana sebelumnya itu trennya itu turun ya. Tapi sekarang udah kembali naik. Nah, tapi kedepannya bagaimana potensi Citra ya? Ini perlu diperhatikan lagi ya teman-teman ya. Karena ini Citra dalam kondisi berusaha menjebol area supportnya. Seandainya ini gagal ya, ini merupakan area support atau area resisten terkuat dari Citra. Ini kalau saya ngelihat ini pasti ya, kedepannya Citra akan dibawa dulu turun nih ya. Kenapa dibawa turun dulu ya? Karena ini napasnya udah kepanjangan, ditambah di sini ada gap ya teman-teman ya, ditambah di sini ada gap. Jadi perlu diperhatikan lagi untuk di saham Citra, perlu berhati-hati lagi. Karena kalau kita lihat ya, di Citra ini juga dia punya karakter ya. Gapnya juga lumayan ada nih. Ini kecil common, ditutup ya. Ini juga ada gap, berusaha juga ditutup. So ya, untuk gap saat ini pasti ada kembali ditutup ya. Bisa jadi dalam waktu dekat ini gapnya ditutup dulu, bisa jadi di bawah atas dulu, besok-besoknya baru dibawa turun dulu. Nah,
Kalau kita ngelihat dari indikator ini pasti ya udah dalam kondisi ya overbought atau overbought. Nih udah saya bilang ini udah relay, pastinya kedepannya akan koreksi dulu ya untuk di saham Citra. Apakah ini momentum balik? Teman-teman ya sebaiknya ditunggu dulu wait and see ya. Kita lihat pergerakan Citra ke depan seperti apa. Karena ini berbahaya nih. Ini berbahaya. Seandainya udah ditutup nih ke bawah nih ya, sedikit saja ya lah atau ke area wick ataupun belum, itu teman-teman udah bisa nge-buy ya. Nanti di area TP-nya bisa di atas ini. Ya, itu untuk Citra ya. Oke, lanjut saja ke saham yang ketiga, yaitu ada BSDE atau Bumi Serpong Damai yang hari ini juga ditutup menguat sebesar 2,48%. Kalau kita lihat dari transaksi asing ya, ini kembali distribusi. Berarti udah 3 saham ini ya, itu hijau ketiga-tiganya namun asing distribusi, yang artinya kepercayaan atau convictionnya para retail di Indonesia ini ya, mereka itu larinya ke emiten properti tadi, dan di perbankan yang kita lihat hanya di BBRI yang asing ini benar-benar ngebuy ya di sektor di properti tadi, di sektor perbankan tadi. Nah kalau di properti ini mereka kompak nih pada ngebeli semuanya. Kalau kita lihat dari kondisi chartnya ini BSDE ya, ini BSDE chart lama nih, ntar kita hapus dulu ya teman-teman ya. Nah di BSDE ya, nah ini trennya ya, itu udah fase bear ya. Nah walaupun hari ini naik ya wajar, karena kalau kita lihat dari indikator ini pasti udah jenuh jual. Wajar kalau hari ini mengalami kenaikan. Apakah ini ada konfirmasi untuk pembalikan arah? Tentu saja belum. Tapi teman-teman bisa trading tipis-tipis di sini ya. Karena ini ada area di 1130 yang masih memiliki potensi untuk disentuh. Nih di 1125 maupun di 1140 ya teman-teman semuanya. Nanti pasang saja di area stop lossnya ya dekat sini di 990. Semoga ini bisa menjadi area konfirmasi bagi BSDE. Kalau kita turunin ke chartnya ke H1 ya, ini juga udah ada ya perubahan trennya ini. Ini udah keluar dari trennya. Semoga kalau misalnya dari 2 hari sampai 1 minggu ini deh ya, BSDE ini tetap melanjutkan kenaikannya menembus ya. Kalau ini udah melanjutkan kenaikan areanya menembus area TP yang udah barusan kita buat, yaitu teman-teman ya bisa mencari lagi area target profit yang kedua. So itu untuk BSDE ya. Momentumnya ini udah ada, oke juga nih untuk di BSDE. Tidak seberbahaya Citra tadi ya. Oke, langsung saja ke saham yang keempat, yaitu saham P1 atau Pakuan Jati yang hari ini juga ditutup menguat sebesar 3,77%. Kalau kita lihat dari transaksi asing, di distribusi kecil ya, 450.000 lembar. Yang artinya ini adalah bagus ya. Karena dari kita lihat tadi itu asing pada distribusi dan hari ini baru ada distribusi kecil dan kebanyakan akumulasi. Berarti P1 ini masih dikuasain oleh asing. Nah, kita sebagai retail bisa sih ngekor ya atau ngikutin jejak pergerakan bandar ini. Kalau kita ngelihat dari kondisi chartnya ya, ini P1 ya. Nah ini P1 juga udah ada perubahan trennya ya. Ini bisa masif nih. Kita lihat dulu ya, apakah teman-teman ingin ngebeli P1 sekarang ya. Ya itu kembali keputusan investasi ataupun trading tuh di tangan teman masing-masing ya. Karena kalau ingin kita ngetrade ya, ini kayaknya menarik nih untuk P1. Kalau seandainya nanti P1 ini bisa lanjut menembus di 444-nya dengan membentuk swing high, swing low-nya tuh dengan baik ya, dengan perfect. Nih seperti ini ya, yang dimulai tanggal 19 Juli kemarin. Artinya ya, P1 masih ada potensi untuk all time high-nya terbaru.
Karena kalau kita lihat dari segi chartnya ya, ini P1 ya. Kalau dari tren panjangnya ini masih di sini-sini aja. Tidak ada penurunan yang sangat dalam dan juga tidak ada kenaikan yang secara pasti untuk di P1 sampai di atas 1000 nih, nggak ada di P1. Ya, karena ini merupakan emiten properti ya, jarang sebenarnya untuk emiten properti tadi mendapatkan beggar ya, jarang kali. Nah, untuk P1 teman-teman bisa nih untuk nge-swing tipis-tipis ya ke sini ya. Karena ini bakalan bisa membentuk dua arah lagi untuk tren jangka panjang ini dalam tahunan ya. Nah, ini dalam tahunan. Kalau untuk kita ngambil swing bulanan ya teman-teman bisa sih nge-buy di sini, nanti area taking profit palingan di sekitar nih di 500 atau di 480 safety ya. Tipis-tipis aja dulu teman-teman ya semuanya. Karena ini marketnya tidak terlalu volatile ya. Dan juga kita nggak bisa berharap bahwa harganya itu bisa nembak ya. Misalnya dari sini 346, tiba-tiba ini ngelompat di 596 ya. Memang ini gede nih, sekitar 70% bisa. Cuman momentumnya jarang. Tapi kalau misalnya nanti di bawah jatuh ini juga berbahaya ya. Cuman saya yakin nih P1 akan melanjutin kenaikannya. Semoga ini ada konfirmasi yang valid untuk 3 hari ke depannya. Itu untuk P1. Langsung kita ke saham yang terakhir, itu ada saham Trin. Yang hari ini ditutup netral. Fun fact ya, ini sebenarnya Trin ini merupakan, dulu saya sempat suka di saham ini karena ownernya tadi Bong Chandra, teman-teman pasti tahu tuh ya. Dan project-project mereka yang banyak ngejual tower-tower. Nah, kalau kita lihat dari transaksi asingnya justru hari ini tidak ada sama sekali ya. Kemarin di distribusi, kemarin kosong, kemarinnya lagi itu 25.000 ya. Artinya sebenarnya kalau saya lihat data Trin ini tiap hari kadang flat ya, kadang-kadang turun drastis 3-4%, kadang-kadang dia lompat tuh 3-5%. Nah, ini sebenarnya kalau saya lihat Trin ini enak buat para teman yang day trading ya. Langsung saja ke chartnya ya, bagaimana kondisi Trin. Nah ya ini saya bilang kenapa saya bilang enak day trade ya, karena ini Trinnya lihatlah benar-benar volatile ya, walaupun selama ini tren di Trinity Land ini juga down ya, dari nih sampai sekarang semenjak di Februari 2022 hingga 15 November 2023, artinya udah 1,5 tahun ini Trin telah mengalami fase downtrend. Ini sebenarnya dari chartnya unik ya, karena kita lihat ini hari harga IPO-nya juga udah kejauhan, dan juga kita ngelihat dari modal chartnya ini udah ya di support yang telah berlalu di 2020 ini udah benar-benar udah di bawah nih. Kalau saya pribadi ini di trade pasti ya saya bakalan nyicil ya. Nih di trade ya, tunggu aja, karena kalau misalnya saham-saham modelan gini ya yang dibawa datar biasanya pasti tiba-tiba nanti ada lonjakan nih. Biasanya seperti itu ya teman-teman ya. Tapi itu kembali lagi di keputusan teman masing-masing. So itu untuk trend ya. Nah, oke. Itulah kelima saham emiten properti kita ya. Itu Pani, Citra, BSDE, Piwon dan Trin ya, atau Trinity Land. Jadi teman-teman saya udah bilang di sini bahwa ya berarti kita lihat antusias investor baik pun asing maupun retail masih hype di emiten properti ini dibandingkan perbankan tadi ya. Padahal finance lagi naik tapi perbankan justrunya ditutup melemah. Artinya berarti mungkin di selain Big Bang tadilah saham-saham finance itu yang lagi naik ya. So
hati-hati untuk kondisi market saat ini. Dari ISG sendiri yang udah kita prediksi tadi ya, itu kalau seandainya tidak bisa menembus area resistennya, itu bisa kembali turun lagi. Semoganya ISG naik, tapi saya percaya bahwa ISG bakalan naik karena besok di bulan Desember ini ya seasonality-nya hijau, Windows dressing, Santa Claus Rally, dan juga menyambut tahun baru biasanya memang hijau karena orang pada mempercantik laporan keuangannya. Nah, oke teman-teman, sekian dulu. Terima kasih telah menonton video saya. Seperti biasa, jangan lupa like, share, subscribe channel YouTube saya, dan jangan lupa aktifkan notifikasi bell ya, atau notifikasi loncengnya. Seperti biasa, salam gacor.